yang saya bangun ini RAB-nya 132 miliar. Ya insya Allah bisa saya selesaikan sendiri. Dan alhamdulillah saya tidak pernah punya utang sama sekali. Wah. Di podcast kreatif bersama G-Craft Nganjuk Jawa Timur dengan saya Resti WK. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan pelaku ekonomi kreatif, dan spesial tamu saya hari ini ada Pak Panito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak Resti. Iya, Pak Panito ini benar ya putra asli daerah Nganjuk. Kalau boleh tahu Nganjuknya daerah mana Bapak? Alhamdulillah saya asli putra daerah Nganjuk. Bahkan saya itu Nganjuk yang pelosok sana, daerah Kecamatan Ngluyu, tepatnya Desa Sugiwaras. Oh, Desa Sugiwaras Ngluyu ya Bapak ya. Nah ini teman-teman, Pak Panito asli putra daerah Nganjuk, tepatnya dari daerah Ngluyu. Kalau kalian tahu, Ngluyu itu biasanya yang paling fenomenal kulinernya asem-asem ya Bapak? Iya, daerah situ. Kalau kuliner banyak yang tahu mungkin Bapak ya daerah sana. Oke, Pak Panito, mengenai PT Exindo 57 yang kita tahu PT-nya sangat besar di Nganjuk. Kalau boleh tahu dalam bidang apa aja Pak PT Exindo 57 ini? Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengawali cerita. Saya Panito SE, Direktur Utama PT Exindo Group. Nah, kenapa disebut Exindo Group? Karena Exindo Group itu membawahi dua badan hukum usaha, yaitu KSP Exindo Jaya Mandiri, yang kedua PT Exindo Wiratantra Perkasa. Kalau KSP ini punya 42 cabang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terus untuk PT Exindo Wiratantra Perkasa ini mengelola PO Exindo 57, ya kita punya beberapa armada bis pariwisata yang bergarasi di Desa Candi Rejo Leceret. Terus membawahi lagi PT Exindo Wiratantra Perkasa itu divisi konstruksi bergerak dalam bidang bangunan. Terus nanti juga mengelola hotel, perhotelan, dan insya Allah itu yang bisa saya kembangkan di beberapa kota lain nanti nextnya, yaitu pembangunan hotel dan PO Exindo 57. Oke. Berarti ada dua bidang ya Bapak? Iya. Oke, selanjutnya dalam menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur bukan hal yang mudah ya Bapak. Tentunya ada naik turunnya, pasang surutnya, ada modal juga tentunya. Nah, gimana sih Bapak awal mula merintis usaha Bapak ini? Boleh diceritakan sedikit? Saya tak cerita mulai lulus kuliah ya. Saya lulus kuliah tahun 96. Terus kemudian kesana kemari belum ada pekerjaan yang pasti. Sampai tahun 99 saya merantau ke Kalimantan. Saya di sana mengawali kerja sebagai kuli bangunan. Saya ngerjakan proyek membangun kantor veteran di Jalan Pramuka Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Saya mulai ngeduk pondasi sampai ngecat ikut terlibat. Ingat saya waktu itu jadi kuli itu gaji saya hariannya 7.000 sampai naik sampai 11.000 tahun 99. Tahun 2000 saya pindah ke Banjarmasin juga meneruskan kuli bangunan. Dalam berjalannya waktu saya alhamdulillah
bisa jadi mandor, terus bisa menjadi pemborong kecil-kecilan. Jadi kuliah lulusan ekonomi, bidang saya yang saya geluti itu proyek bangunan. Nah, di proyek itu saya hobi, terus bisa berkembang dan saya bisa mencari hidup dari situ. Dan akhirnya ending cerita di Banjarmasin saya juga borong rumah-rumah orang, bangun-bangunkan rumah orang. Nah, terus di situ ketemu teman lama kuliah saya, Pak Haji Kelana, yang akhirnya saya diajak gabung ikut bangun koperasinya beliau. Nama koperasi beliau itu Bangun Jaya Mandiri. Jadi saya masuk ke Bangun Jaya Mandiri tahun 2011. Tahun 2015 intinya saya berhenti, tidak berlanjut. Terus sama teman-teman ini mengawali buka sendiri yang sekarang menjadi KSP Exindo Jaya Mandiri. Jadi Exindo Jaya Mandiri ini dimulai pembukaannya pada Agustus tahun 2015, cabang pertama Magetan. Terus sistem dan prinsip saya ini kerja tanpa modal. Artinya saya waktu itu ada beberapa tabungan, tidak banyak. Saya mengawali buka cabang Magetan. Nah, begitu cabang itu panen, saya buka atau nanam baru, panen nanam baru lagi. Jadi alhamdulillah sampai punya 42 cabang ini saya tidak punya utang atau pinjaman kemanapun. Jadi setelah saya merasa berumur, sudah merasa bisa duduk, saya kembali ke Nganjuk dengan tujuan membangun daerah Nganjuk sebagai putra daerah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bangun garasi PO Exindo 57 di Candirejo. Terus ini juga lagi bangun hotel, izinnya bintang 4, tapi ini dalamnya saya bikin bintang 5 nanti. Jadi sejumlah 10 lantai, 103 kamar. Paling atas fasilitasnya ada helipad, kolam renang, tempat fitness, tempat karaoke, dan lain-lain. Ada kamar suite-nya juga. Berarti Pak Panito ini mengawali karir benar-benar dari nol, dari lulus kuliah menjadi kuli, lalu mandor, lalu habis itu membuka usaha sendiri, bertahap ya Bapak. Jadi saya ini bukan motivator, tapi saya sering memberikan motivasi, dipanggil oleh sekolah-sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang menjadi saya sampaikan untuk memotivasi itu ya menceritakan sejarah perjuangan saya. Saya ini figur asli anak kampung. Orang tua saya, Pak Mbok saya juga petani miskin, sampai sekarang masih ke sawah beliau. Jadi sukses itu bagi saya bukan milik mereka. Sukses itu milik siapapun yang mau berusaha keras, mengejar, berusaha untuk mencapainya, disertai dengan doa orang tua. Insya Allah kita semua bisa sukses. Iya, berarti kuncinya usaha dan doa orang tua tentunya ya Bapak. Betul. Yeah. Lalu di era pandemi seperti sekarang ya Bapak, kendalanya di usaha Bapak itu ada nggak dampaknya? Yang paling parah dampak pandemi itu 2 tahun yang lalu. Sampai Exindo itu libur 2 bulan ya, tapi saya tetap ngasihkan gaji, tetap ngasihkan THR bagi para karyawan. Ya, saya kalau dibanding yang lain itu cukup bersyukur, tidak sempat mengurangi karyawan atau merumahkan karyawan. Alhamdulillah di masa pandemi, walau sebenarnya juga tertatih, tapi alhamdulillah bisa jalan. Proyek juga tidak pernah libur. Proyek hotel itu yang kerja orang Jawa Tengah dan Jawa Barat, tidak ada orang Jawa Timurnya. Sejumlah 120 orang. Proyek garasi candi itu 89 orang. Jadi total pekerja proyek ini 300-an orang. Sekitar itu semua proyek saya. Alhamdulillah tidak pernah berhenti, tidak pernah break. Sampai sekarang itu dampak corona masih ada. Tapi alhamdulillah lagi semua program-program bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Semua itu doanya orang banyak, doa orang tua saya, doa masyarakat Nganjuk. Apa yang saya lakukan ini semuanya itu misi sosial untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menyenangkan dan membanggakan masyarakat Nganjuk,
supaya di Nganjuk itu ada hotel yang bagus, yang bisa membuat kita bangga, bisa mengadop tamu-tamu pemerintahan. Kalau berkunjung ke Nganjuk itu insya Allah ada tempat nginap yang layak, ada transportasi yang layak. Nah, tadi Bapak katakan ada masa surutnya di era pandemi. Nah, Pak Panito pernah nggak merasa menyerah? Udah deh, aku nyerah aja, nggak usah jadi pengusaha. Apakah ada pikiran seperti itu atau Saya gimana? ini seorang pejuang, Mbak. Iya. Jadi kalau mencapai sesuatu, mengejar sesuatu itu harus sampai titik darah penghabisan. Jadi selama saya masih sehat, kita jangan dikalahkan oleh musuh, dan kita harus bisa mengalahkan musuh, apapun musuh kita. Jadi orang miskin menderita itu makanan saya sehari-hari. Jadi kalau kata menyerah rasanya tidak pernah ada. Saya selalu memotivasi generasi muda, anak-anak muda, adik-adik kita, jangan sampai menyerah. Jadi saya bilang sukses itu milik siapa saja yang mau berusaha keras untuk mencapainya, disertai dengan doa orang tua. Jadi kalau di saat kita menyerah, selesai sudah hidup kita. Jadi ingat, di belakang kita, di belakang saya itu ada ribuan kepala. Semua anak buah saya di Eksindo itu sekitar 1.300 orang sekarang itu menggantungkan hidupnya sama saya. Sampean bayangkan kalau pimpinan atau bapaknya menyerah, terus makan apa mereka? Iya, benar-benar. Nah, Pak Panito, lalu ada nggak sih tips atau kunci suksesnya nih untuk teman-teman sekalian di rumah tentunya ya, untuk para pemuda milenial tentunya, kunci sukses agar bisa terus maju, terus berkembang usahanya tanpa kena lelah tentunya. Ya betul, orang sukses itu jangan dilihat endingnya, yang perlu dicermati itu prosesnya, proses perjalanan, proses perkembangannya. Tidak ada sukses itu ujug-ujug sukses kecuali warisan. Ya, kalau bapak kita sudah sukses, bapak kita kaya, kita tidak perlu berjuang susah-susah sudah menjadi orang kaya. Nah, yang perlu kita kaji ini permasalahannya di saat kita berangkat dari nol seperti saya. Banyak teman-teman yang dari nol di Nganjuk ini, Mas Ridan teman saya, Mas Nyoto teman saya, Pak Dito teman saya, semua beliau-beliau itu berangkat dari nol. Yang alhamdulillah sekarang saya amati itu sudah bisa berbuat banyak di Kabupaten Nganjuk itu. Nah, itu saya mengikor beliau-beliau ini. Jadi setelah mental berjuang, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Raihlah apa yang menjadi target atau grid kita, terus menerus disertai dengan doa orang tua, doa kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didoakan oleh orang banyak. Nah, setelah kita sukses, jangan kita lupa kulitnya, ya. Jadi jangan merasa ini yang sukses saya sendiri, keringat saya sendiri, perjuangan saya sendiri, tidak boleh seperti itu. Jadi ingat, ini doanya orang banyak dan harus kembali ke orang banyak. Setelah kita dikasih kemampuan dan kesempatan, nah, kita itu punya kewajiban untuk membangun kampung halaman. Karena saya putra daerah Nganjuk, saya berusaha membangun Nganjuk melalui bidang saya. Saya hobinya bangun, ini ya bangun hotel, bangun garasi. Harapan saya bisa menyenangkan, membanggakan masyarakat Nganjuk, bisa bermanfaat buat masyarakat banyak, bisa memberikan lapangan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Next ke depan insya Allah Eksindo makin banyak bisa menampung tenaga kerja. Seperti itu. Wah, sangat antusias sekali saya mendengarkan cerita dari Pak Panito, teman-teman ya, penuh inspiratif sekali. Nah, Pak Panito, seperti Bapak katakan tadi, ini mau dibangun hotel bintang 4. Nah, prospeknya ke depan kayak gimana Pak, hotel bintang 4 di daerah Nganjuk atau di kota Nganjuk? Ini bukan mau dibangun, sudah separuh jalan ini. Ya. Konstruksinya sudah selesai, ini tinggal pekerjaan MEP, interior, arsitek sudah selesai. Insya Allah programnya akhir tahun ini sudah selesai. Awal 2023 nanti insya Allah peresmian. Di 2023 itu kegiatan partai sudah penuh. Itu nanti untuk menjelang Pilkada Pemilu tahun 2024 itu nanti insya Allah sudah ramai aktivitas di Hotel Eksindo ini. Jadi ini saya sebut guest house karena letaknya di dalam,
Terus hanya 10 lantai, 103 kamar. Kenapa saya sebut guest house? Karena hotelnya Exindo sejatinya nanti ada di Ngerengket dekat pintu tol. Di sana saya ada tanah 1,5 hektar. Insya Allah saya bikin hotel bintang 5 diamond, 27 lantai, Twin Tower, 2 gedung begitu. Wah. Nah ini insya Allah nanti awal pembangunannya itu tahun 2025 awal, insya Allah saya mulai setelah ini selesai. Nah ini juga Exindo sedang bangun kantor wilayah Jawa Tengah di Ungaran. Ini kantor pusat Jawa Timur. Pusatnya di sini ya Bapak? Ya, pusatnya di Kota Nganjuk. Iya. Jadi mengenai prospek pembangunan hotel di Kabupaten Nganjuk ini, kalau utak-atik secara ekonomi sebenarnya kurang tertarik orang investor membangun hotel di sini dengan RAB di atas 100 M ini ya. Ini yang saya bangun ini RAB-nya 132 miliar. Ya insya Allah bisa saya selesaikan sendiri. Dan alhamdulillah saya tidak pernah punya utang sama sekali. Wah. Baik mulai biasa. mengawali usaha sampai sekarang saya tidak punya tidak punya utang, tidak pernah berpikir untuk utang atau mencari bantuan atau kongsi atau join sama siapapun. Nah, itu karena malu dengan nama usaha saya ada mandirinya ya. Exindo Jaya Mandiri. Jaya insya Allah mandiri itu kita bisa mencukupi semua kebutuhan kita sendiri. Kalau kita masih utang itu bukan mandiri namanya. Oh, gitu. Itu versi saya. Masalah prospek pembangunan hotel di Nganjuk ini kita tidak tahu dan optimis ke depan insya Allah Nganjuk makin maju ya. Majunya ditandai dengan banyaknya investor yang masuk di Kabupaten Nganjuk, banyaknya pabrik-pabrik yang masuk di Kabupaten Nganjuk, pembangunan Bandara Kediri insya Allah juga segera selesai dan ditunjang adanya tol dari Nganjuk menuju Kediri. Kita tidak tahu ke depan ya, yang jelas insya Allah kita meyakini bahwa suatu keadaan pasti makin lama makin maju, yaitu kalau tidak saya yang mengawali invest atau bikin hotel di Nganjuk ini terus siapa lagi? Ini wujud kebanggaan masyarakat Nganjuk. Jadi niat saya di Nganjuk ini misi sosial, bukan bisnis. Jadi di saat saya bisa menyenangkan orang, membanggakan masyarakat Nganjuk, punya hotel yang bagus, punya armada bis yang bagus, masyarakat senang, di situ saya sudah merasa untung. Ini bentuk saya menyusun SPJ sebagai petugas, artinya suatu saat kelak saya meyakini saya bukan asli penduduk sini, saya ini pendatang, kita semua ini pendatang, suatu saat pasti pulang. Kejadian apa setelah kita pulang adalah menghadapi rentetan persidangan pertanggungjawaban. Salah satunya ini titipan. Titipanku kamu gunakan untuk apa? Nah ini secara detail saya harus menjelaskan, menerangkan, bertanggung jawab kepada yang menitipi harta sama kita, bahwa titipannya panjenengan saya manfaatkan untuk bikin hotel, bikin PO, untuk kemaslahatan umat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi di samping saya berkarya membangun di Kota Nganjuk ini, saya juga di Exindo itu ada program Exindo Peduli Kasih. Apa yang dikerjakan yaitu bentuknya perhatian ke masyarakat secara langsung, baik itu menangani musibah atau bencana-bencana alam, membangun rumah-rumah warga yang kurang layak, terus membangun musola, masjid, gapura, fasilitas umum dan lain-lain. Oh berarti semacam bedah rumah gitu Pak ya? Ya, itu juga dilakukan sama Exindo, membantu program pemerintah. Nah, terima kasih Bapak atas cerita inspiratifnya, sangat menginspirasi kita semua ya tentunya teman-teman. Nah, teman-teman, perlu kita contoh dari perjuangan Pak Panito, kegigihan beliau, semangat beliau, antusias beliau, dan juga sifat ambisi dari Pak Panito ini sangat luar biasa. Harus mencapai keinginannya sampai dapat ya teman-teman. Tentunya juga berkat doa kedua orang tua. Iya Bapak? Iya. Oke teman-teman, sekian podcast kreatif hari ini bersama Gcraft Nganjuk Jawa Timur. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kita Gcraft Nganjuk Jawa Timur. Like, komen, dan subscribe. Bertemu lagi bersama saya minggu depan. Bye-bye.